Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air, demikian dengan Bapak Ibu honorer tendik. Ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada semua Bapak Ibu guru dan tendik terkait dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2024. Sebelumnya, saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu guru dan tendik dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru ini dialamatkan kepada seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di seluruh pelosok tanah air Indonesia mengenai kabar gembira yang tertera dengan keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Terdapat kabar yang menggembirakan bagi guru dan tenaga kependidikan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB terkait adanya keputusan baru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari Bapak Ibu simak artikel ini sampai selesai. Beredar di grup-grup guru mengenai tabel daftar jabatan pelaksana yang dapat diusulkan kebutuhan aparatur sipil negara 2024 yang telah disesuaikan dengan Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Kurang lebih tabel yang beredar seperti yang tersebut di atas, yang mana dalam tabel tersebut terdapat daftar nama jabatan pelaksana dan yang lebih menariknya untuk kualifikasi pendidikannya tidak hanya untuk lulusan S1, melainkan tersedia juga jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA, bahkan lulusan SD. Kemudian, pertanyaan kita apakah tabel ini benar adanya? Tentu jawabannya kita butuhkan Bapak Ibu ya, kira-kira bagaimana kepastiannya. Mari kita coba merujuk pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Yang mana dalam keputusan tersebut terdapat hak yang disampaikan antara lain. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Ke-1, jabatan pelaksana terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Kedua, menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari pegawai negeri sipil dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Dalam lampiran keputusan tersebut, ternyata benar adanya bahwa seperti nomenklatur, pertama, pengadministrasian perkantoran, kualifikasi pendidikan minimal SLTA sederajat. Kemudian, operator layanan operasional, kualifikasi pendidikan minimal SLTA sederajat, dan lain sebagainya. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya, di dalam nomenklaturnya dalam lampiran surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 2024
mengenai jabatan pelaksana yang dapat diisi. Tentunya ini adalah satu hal yang menyenangkan bagi para Bapak Ibu honorer, baik guru maupun tendik, dan ini terutama untuk tendik Bapak Ibu ya, yang tergolong dalam jabatan administrasi, tenaga teknis administrasi, di mana pendidikan minimal ini sangat membantu dengan ditetapkan minimal SLTA sederajat. Ya, itu untuk pengadministrasian perkantoran dan demikian dengan operator layanan operasional yang juga kualifikasi pendidikan minimalnya SLTA sederajat. Banyak yang bertanya-tanya jabatan klerek. Jabatan klerek itu merupakan pekerjaan pendukung, pekerjaan administratif, atau pekerjaan kantor. Klerek juga diartikan sebagai klasifikasi nomenklatur dari jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Itulah jabatan klerek yang dimaksud, selain daripada operator dan teknis. Apabila di sekolah, biasa sering menyebutnya karyawan TU atau tata usaha. Dan untuk jabatan-jabatan tersebut, pemerintah membuka kesempatan pembukaan seleksinya bisa melalui CPNS maupun P3K. Namun yang perlu menjadi catatan adalah pemerintah daerah perlu mengajukan kebutuhan formasi. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti patokan di sini adalah pemerintah daerah yang mengusulkan formasi. Meskipun sudah ada nomenklatur yang mengaturnya, namun pemerintah daerah tidak mengajukan kebutuhan formasi untuk tendik, maka tendik di daerah tersebut tidak bisa menjadi CPNS atau P3K. Atau bila tidak diusulkan oleh daerah, maka honor tendik tidak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Jadi patokannya adalah daerah. Sepanjang daerah mengusulkan, maka peluang ini bisa ada, dan sepanjang tidak juga, ya apa boleh buat. Itu adalah keputusan daerah. Maka sebaiknya dalam hal pengusulan formasi, Bapak Ibu honorer, guru maupun tendik, mengawal pengusulan formasi ini sehingga tidak kelupaan atau tidak terabaikan porsi honorer tendik bisa masuk CPNS maupun P3K 2024 ini. Demikian informasi mengenai kabar gembira untuk guru dan tendik sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau sesuai dengan surat keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, baik tendik maupun guru, dan demikian Bapak Ibu yang bukan tendik dan guru, tapi mungkin ada saudara, famili, rekan yang mungkin statusnya adalah honorer tendik dan guru, sebarkan informasi kepada mereka supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.